Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat kebijakan baru, yaitu melarang pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah. Ya, pemirsa, lalu bagaimana tanggapan warga sekitar dengan kebijakan ini? Sudah ada rekan Hadisti Arifa di sana. Selamat pagi, Hadisti. Bagaimana tanggapan warga terkait kebijakan baru Gubernur Jakarta Pramono Anung? Ya, baik. Selamat pagi, Bayu, Aulina, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pemerintahan Provinsi DKI Jakarta secara resmi melarang penggunaan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Di mana hal ini disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung pada Kamis 12 Juni kemarin yang menyebutkan bahwa hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penurunan permukaan tanah yang berdampak pada bencana lingkungan yang tentunya ini seperti terjadinya banjir rob dan tentunya berbahaya bagi keselamatan warga sekitar. Nah, sebagai solusi untuk penyediaan air bersih, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga sudah mempercepat distribusi pengaliran air PAM ke kawasan Muara Angke ini yang tentunya diharapkan dapat berguna untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah. Namun seperti apa realisasinya di kawasan Muara Angke ini? Apakah wacana pelarangan penggunaan air tanah ini sudah terrealisasikan secara maksimal atau sebaliknya? Kita akan coba langsung berbincang dengan warga di kawasan Muara Angke ini. Ibu, selamat pagi. Ibu, izin minta waktunya sebentar. Ibu dengan Ibu siapa nih kalau boleh tahu, Ibu? Marsia, Ibu Marsia. Ibu Marsia, ini kan ada wacana dari Gubernur DKI Jakarta untuk larangan penggunaan air tanah, Ibu. Nah, Ibu sendiri saat ini masih menggunakan air tanah atau sudah beralih ke PAM Jaya, Ibu? Masih air tanah. Air tanah. Boleh tahu, Ibu, kenapa masih bertahan menggunakan air tanah, Ibu? Ya, karena lebih murah. Maksudnya kalau air tanah kan nggak begitu mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu. Nah, kalau terkait distribusi air PAM Jaya sendiri ini, Ibu, ke rumah Ibu khususnya apakah sudah terdistribusi atau bagaimana, Ibu? Sudah ada. Iya. Nah, ini kan memang sebenarnya himbauan larangan penggunaan air tanah ini bertujuan untuk mencegah penurunan permukaan tanah yang berdampak pada banjirop begitu ya, Ibu ya. Nah, dari Ibu bagaimana nih, Ibu, melihat solusi dari Pemprov DKI Jakarta seperti itu, Ibu? Ya, bagus juga sih. Maksudnya lebih gimana ya? Iya, tujuannya buat masyarakat gitu, lebih baik lagi. Artinya kalau Ibu setuju, apakah ada niat beralih ke PAM Jaya untuk sumber airnya atau bagaimana, Bu? Insya Allah ada niat. Ada beralih dalam waktu dekat atau bagaimana, Ibu? Iya, boleh. Emang udah ada rencana sih pengen beralih ke PAM Jaya. Baik, berarti artinya saat ini masih menggunakan air tanah atau air bor, namun memang sudah berencana untuk pindah ke air PAM Jaya begitu ya, Ibu ya. Baik, Ibu Marsia, terima kasih, Ibu Marsia. Ya, baik, Bayu dan juga pemirsa, tadi salah satunya Bu Marsia menyebutkan bahwa dirinya masih menggunakan air bor, namun juga sudah ada niat untuk beralih ke PAM Jaya. Kita coba tanyakan sekali lagi pada salah satu warga lagi. Ibu, permisi, selamat pagi. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Asia. Baik, Ibu Asia, ini kan ada himbauan ya, dari Gubernur Jakarta untuk mencegah penurunan permukaan tanah. Warga sudah mulai dilarang menggunakan air tanah, Ibu. Nah, dari Ibu sendiri masih menggunakan air tanah atau sudah beralih ke PAM Jaya, Ibu? Masih air tanah. Oh, masih air tanah gitu ya, Ibu. Iya. Kenapa, Bu, masih bertahan di menggunakan air tanah, Ibu? Murah air tanah tuh. Sebanyak apapun kita pakai, bayarnya segitu. Kalau air PAM Jaya sendiri seperti apa, Ibu? Kalau PAM tuh kalau banyak dipakai banyak pengeluarannya lebih banyak gitu. Artinya biaya sesuai pemakaian begitu ya, Bu ya. Tapi distribusinya ini sudah sampai atau gimana, Bu, ke rumah Ibu? Udah nyampe. Sudah sampai. Iya, tapi kita belum masang. Tapi mungkin mau masang gitu. Iya. Nah, Ibu sendiri nih, Bu, melihat solusi dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi bencana banjirop yang memang kerap terjadi kan di sini ya, Bu ya. Ini kan bentuknya solusinya dilarang menggunakan air tanah dengan beralih ke PAM Jaya. Ibu melihat solusi atau upaya dari Pemprov seperti itu bagaimana, Ibu? Ya, itu bagus lah untuk masyarakat, lebih baik gitu. Jadinya siapa tahu penurunnya kurang gitu. Tapi mungkin kayaknya dunianya lah kusut kali. Iya, susah juga. Ini tanggul ini dari tahun
2017, jadi lah lebih 10 tahun ya tanggul ini. Jadi sekarang ini dulu tuh kan tanggul udah masuk air, sekarang udah masuk, jadi mau ditanggul lagi. Iya betul, mau dipasang tanggul lagi. Iya. Tapi artinya berarti Ibu setuju dengan himbauan ini, meskipun sekarang masih pakai air bor, tapi akan beralih ke PAM Jaya ya? Iya, setuju sekali lah. Iya. Demi masyarakat semuanya lebih baik gitu. Baik, Ibu Asia, terima kasih Bu Asia. Ya, baik Bayu, Alina dan juga pemirsa, tadi itu juga pendapat dari Bu Asia yang juga merupakan warga kawasan Muara Angke ini menyebutkan bahwa meskipun distribusi air PAM Jaya ini sudah sampai ke kawasan ini, namun rata-rata warga masih menggunakan air bor atau air tanah yang diakui lebih irit dan hemat biaya maksud kami, sehingga mereka juga berencana untuk beralih dari air tanah ke PAM Jaya, mengingat bagaimana solusi yang ditawarkan ini adalah untuk mencegah banjir rob. Nah, selain larangan menggunakan air tanah, Pemprov DKI Jakarta juga ini tengah membangun tanggul laut sepanjang 1,4 km dengan ketinggian 2,5 meter, yang mana tanggul mitigasi rob ini memang rencananya akan dirampungkan pada Desember 2025 ini untuk mencegah banjir rob yang kerap terjadi di kawasan ini dan melindungi rumah warga sebanyak 282 dan lahan di 120 hektar. Bayu, Olina, kembali ke Anda. Iya, memang kalau tadi kita dengar, memang salah satu yang menjadi pertimbangan para warga adalah biaya yang ditakutkan nanti akan menjadi ekstra, lebih mahal ketika menggunakan PAM. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Hadisti dari tempat Anda melapor saat ini, dan selamat bertugas kembali.